ويجب في حقه تعالى السميع والبصير وهما صفتان قائمتان بذاته تعالى ينكشف بهما الموجود وضدهما الصمم والعمي Wajibu dan wajib di dalam haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. As-sami'u apa sifat sama yang maha melihat Allah. Wal basiru apa sifat basor yang maha melihat Allah. Wahuma dan bermula keduanya as-sami'u wal basiru. Sifatannya itu dua sifat, qadimatani yang terdahulu dua-duanya, qaimatani telah berdiri tegak dua-duanya bidatihi dengan zat Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. Yang kasifu yang menyingkapi bihima dengan keduanya as-sami'u wal basiru. Al-mawjudu apa sifat mawjud yang ada. Wadidduhuma wadan didduhuma bermula lawanan keduanya as-sami'u wal basiru. Al-qamamu yaitu yang tuli, wal amyu dan yang buta. Penjelasan sifat as-sami dan al-basir adalah sifat as-sami dan al-basir adalah sifat Allah yang artinya Allah maha mendengar dan maha melihat. Sifat as-sami dan al-basir adalah sifat Allah yang terdahulu berdiri tegak dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yankashifu bihima al-mawjudu, yankashifu tersingkap, terbuka atau terlihat bihima dengan sifat as-sami dan al-basir. Al-mawjudu apa yang ada, artinya Allah maha melihat dan maha mendengar apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Semuanya Allah tahu dan Allah melihatnya. Bahkan yang di dalam hati pun Allah tahu apa yang kita katakan, Allah mendengarnya. Apalagi yang tersembunyi, Allah pasti melihatnya. Karena yang kasyifu bihima al-mawjudu, tersingkap, terbuka atau terlihat dengan sifat as-sami dan al-basir apa yang ada. Artinya sudah tidak ada lagi penghalang atau sekat bagi Allah untuk melihat dan mendengar apa yang tidak terlihat dan tersembunyi. Karena Allah punya sifat as-sami dan al-basir, yang artinya Allah maha melihat dan maha mendengar. Lawanan sifat as-sami dan al-basir adalah as-samamu dan al-umyu, yang artinya tuli dan buta. Jika Allah tuli dan buta, bagaimana Allah akan mengawasi dan mendengar doa-doa kita dan mengabulkannya? Dan itu pasti mustahil. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير. والدليل dan ad-dalil bermula dalil ala zalika atas itu qauluhu yaitu firman Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. Wa huwa sami'ul basir wa huwa ya Allah as-sami'u yang maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Dalil sifat as-sami dan al-basir dinukil dari ayat Al-Quran atau diambil dari ayat Quran yang bunyinya wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Wa yajibu fihi ta'ala al-kalamu wa huwa sifatun qadimatun qa'imatun bi dzatihi ta'ala wa laysat bi harfin wala sautin wa didduha al-hukmu wa huwa al-kharsu. Wa yajibu fihi ta'ala wa dan yajibu wajib fihi ta'ala fi di dalam haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. Al-kalamu afasifut kalam yang artinya maha bicara. Wa huwa dan huwa bermula ia sifat al-kalam sifatun yaitu sifat qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang berdiri tegak bizatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah. Wa laysat wa dan laysat bukanlah ia sifat al-kalam bi'arfin yaitu dengan huruf, wala sautin wa dan la bukan sautin suara. Wa dan dituha bermula lawanannya ia sifat al-kalam al-hukmu yaitu sifat al-hukmu yang artinya bisu. Wa dan huwa bermula ia sifat al-hukmu al-khursu yaitu bisu. Jadi penjelasan dari sifat Allah yang ke-13 ini yaitu al-kalamu, bahwa sesungguhnya Allah itu dapat berbicara. Namun dalam artian tidak seperti cara bicara makhluknya yang pada umumnya. Jika makhluknya berbicara menggunakan mulut, maka Allah tidak. Walaysa biharfin walau sautin, tidak dengan huruf maupun dengan suara. Lalu bagaimana caranya Allah berbicara? Caranya Allah berbicara melalui perantara batin.
Dan Allah tidak bukmun maupun kharsun yang artinya bisu. Sedangkan Allah mempunyai sifat al-kalamu yang artinya dapat berbicara. والدليل على ذلك قوله الدليل bermula dalil على atas ذلك ya al-kalam qawluhu yaitu perkataan Allah wa kallama Allah Musa taklima pada ayat wa kallama Allah Musa taklima. Arti dari dalil al-kalamu wa kallamallahu Musa taklima bahwasanya Allah berbicara kepada Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam. Lantas bagaimana caranya Nabi Musa alaihi salatu wasallam dapat mendengar kalam atau perkataan Allah? Jawabannya adalah ay'adallahu anhu al-hijaba wa asma'ahu al-kalam al-qadima thumma a'ada alaihi al-hijaba. Allah mengangkat hijab tersebut lalu agar Nabi Musa dapat mendengar kalam atau perkataan Allah, lalu menutupnya kembali ketika telah selesai. Itu dalil nakli, dalil yang dinukil dari Al-Quran. Sedangkan dalil aklnya adalah bagaimana mungkin Allah menciptakan makhluk yang dapat berbicara sedangkan Allah sendiri tidak dapat berbicara. Ini mustahil bagi Allah. Contoh, ada tukang nasi goreng, pasti bisa bikin nasi goreng. Ada tukang nasi uduk, pasti bisa bikin nasi uduk. Nggak mungkin kan? Tukang nasi goreng tapi nggak bisa bikin nasi goreng. Tukang nasi uduk nggak bisa bikin nasi uduk. Ngapain jualan nasi goreng kalau nggak bisa bikin nasi goreng? Nah, perumpamaan ini sama juga perumpamaan. Jika Allah menciptakan makhluk yang dapat berbicara, sedangkan Allah sendiri tidak dapat berbicara. Padahal Allah mempunyai sifat al-kalam yang artinya dapat berbicara. قوله قديرا وجده قوله عاجزا ويجب ولن يجب wajib fi haqqihi ta'ala fi di dalam haqqihi haknya Allah ta'ala yang maha tinggi. Qauluhu apa adanya keadaan ya Allah qadiran yaitu sifat qadiran yang menguasai. Waliduhu walan dituhu bermula lawanannya sifat qadiran. Qauluhu apa adanya keadaan ya Allah ajizan. Qadiran adalah sifat wajib Allah yang artinya menguasai. Contoh Allah bersifat qadiran seperti di dalam suatu negara memiliki seorang presiden yang bisa menguasai negara itu. Tetapi presiden itu tidak bisa menguasai negara lain. Dikarenakan presiden tersebut hanya berkuasa di suatu negara, tidak bisa berkuasa di negara lain. Berbeda dengan makna qadiran untuk Allah. Allah bersifat qadiran yaitu menguasai. Allah dapat menguasai seluruh alam semesta seperti menguasai langit, bumi, dan lain sebagainya yang tidak hanya berkuasa dalam suatu hal. Lawanan dari sifat qadiran adalah ajizan yang artinya lemah. Jika Allah bersifat ajizan itu mustahil, karena bagaimana jika Allah lemah tidak dapat menguasai alam semesta. والدليل على ذلك دليل القدرة أنه لو كان عاجزا لم يوجد شيء من هذه المخلوقات. والدليل dan الدليل bermula dalil على ذلك على atas ذلك sifat qadiran. Dalilul qudrah apa dalil qudrah? Annahu bahwasanya kelakuan lau sekiranya kana ada ya Allah ajizan yaitu lemah maka tidak ditemukan syai'un apa sesuatu pun min hadhil makhluk dari ini makhluk-makhluk. Dan dalil qadiran sama seperti dalil qudrah. Kenapa sama? Karena qadiran memiliki sifat ma'nawiyah. Apa itu sifat ma'nawiyah? Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mengartikan ma'ni. Dalilnya itu lau kana ajizan lam yujad syai'un min hadhil makhluqati. Sekiranya jika Allah itu lemah maka tidak akan adanya makhluk-makhluk dan itu mustahil. Wajibu fi haqqihi ta'ala qawluhu wa qawluhu kariha. Wajibu dan wajib fi dalam haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi ya Allah qawluhu padana ya Allah mulia itu menghendaki. Wajibu dan itu bermakna ya dan qawluhu padana ya Allah karena itu mesti. Wajib di dalam haknya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat muridan, artinya menghendaki. Lawanan dari sifat muridan adalah sifat karihan, artinya membenci. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang jika memiliki sifat karihan.
Kenapa? Karena jika Allah memiliki sifat keahlian, berarti Allah lemah dan itu mustahil. Dalil ma'ana dalika dalil iradah wa dalil wa dan ad-dalil bermula dalil ana atas dalika itu sifat muridan dalil apa dalil iradah itu sifat iradah wa dalil ma'ana dalika annahu law kana karihan lakana 'ajdan wa qawluhu 'ajdan muhalun wa dalil wa dan ad-dalil bermula dalil ana atas dalika itu sifat iradah annahu bahwasanya lau kana sekiranya kana ada ya Allah karihan itu membenci lakana la maka pasti kana ada ya Allah ajdan itu lemah wa qaumu dan bermula keadaan ya Allah ajdan itu lemah muhalun itu mustahil. Dalil dari sifat muridan sama dalilnya seperti dalil sifat iradah. Kenapa sama? Karena sifat muridan termasuk sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah adalah sifat yang mengartikan sifat ma'ani. Dalil dari sifat muridan adalah law kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan muhalun. Sekiranya ada ya Allah yaitu membenci, maka pasti ada ya Allah yaitu lemah, dan keadaan Allah lemah itu mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan menguasai, yang Maha berkehendak dan menghendaki. Jadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala jika memiliki sifat keahlian. Bagaimana Allah ingin menghendaki seluruh makhluk dan ciptaannya jika Allah sendiri lemah? Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat lemah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Besar dan yang Maha Kuasa. ويجب في حقه تعالى كونه عالما وذكره كونه جاهلا ويجب dan wajib di dalam haknya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah kaunuhu apa adanya Allah aliman yaitu sifat aliman yang artinya maha mengetahui wajituhu dan jituhu lawan sifat aliman kaunuhu yaitu adanya Allah jahilan yaitu bodoh. Penjelasan sifat aliman dalam bahasa Arab artinya mengetahui. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yakni aliman berarti Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu di alam semesta ini, baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Karena Allah sangat-sangat tidak mungkin bahkan mustahil memiliki sifat bodoh. Sebaik-baiknya manusia atau makhluk bersembunyi dari hadapan Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. والدليل على ذلك دليل العلم والدليل dan ad-dalil bermula dalil ala atas dalika itu sifat aliman dalilul ilmi dalilul yaitu dalil al-ilmi sifat ilmu annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun annahu yaitu bahwasanya kelakuan law sekiranya kana ada ya Allah jahilan yaitu bodoh lam yakun lam maka tidak yakun ada ya Allah muridan yaitu menghendaki wa huwa muhalun wa huwa dan huwa bermula ya sifat jahilan muhalun yaitu mustahil. Bahwasanya tidak ada suatu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang dapat disembunyikan darinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui pikiran dan isi hati manusia. Wallahu alimu bidzatis sudur. ويجب في حقه تعالى كونه حيا وجده كونه ميتا ويجب dan wajib di dalam haknya ya Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah kaunuhu apa adanya ya Allah hayan yaitu sifat hayan yang maha menghidupkan wajiduhu dan jiduhu bermula lawan sifat ia hayan kaunuhu yaitu adanya ya Allah maitan yaitu mati. Ini saya akan menjelaskan sifat bagi Allah yakni sifat hayan. Terdapat maknanya yang artinya Allah maha hidup dan memberi kehidupan dan lawannya adalah mati.
والدليل على ذلك دليل الحياة والدليل dan bermula dalil ala dzalika atas itu sifat hayat dalil hayat yaitu dalil sifat hayat annahu law kana mayitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa muhalun annahu yaitu bahwasanya kelakuan law kana sekiranya ada ya Allah mayitan yaitu mati lam yakun maka tidak ada ya Allah qadiran yaitu berkuasa wala muridan dan tidak berkehendak wala aliman dan tidak mengetahui wa huwa dan bermula sifat mayitan muhalun yaitu mustahil. Penjelasan dari sifat hayat yaitu laukana maitan lam yakun qadiran wala muridan wala aliman wa muhalun. Jadi Allah sekiranya ada ya Allah maka tidak ada bagi Allah yang maha berkuasa dan tidak ada yang maha berkehendak dan tidak ada yang maha mengetahui dan itu mustahil bagi Allah. ويجب في حق تعالى قوله سميعا بصيرا وجدهما قوله أصم وقوله أعمى ويجب dan yajib wajib di dalam hati haknya Allah Ta'ala yang hati Allah qawluhu apa ada Allah sami'an basiran yaitu sifat sami'an basiran sami'an maha pendengar basiran maha penglihat wajidhuma dan didhuma bermula lawannya ia sami'an basiran qawluhu yaitu ada Allah asamu yaitu tuli wa qawluhu dan qawluhu yaitu ada Allah ahma yaitu buta. Jadi saya di sini akan menjelaskan sifat tentang sifat sami'an basiran yaitu sifat yang ke-18 dan ke-12 dan ke-19 dari 20 sifat Allah yang artinya Allah maha mendengar dan Allah maha melihat atas segala perbuatan makhluknya. Sifat yang pertama yaitu sifat sami'an yang artinya maha mendengar. Jadi Allah bisa mendengar seluruh perkataan yang apa telah diciptakan di dunia maupun di akhirat, baik itu perkataan yang tersurat maupun tersirat. Jadi Allah bisa mendengarkan pembicaraan kita dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Lawan sifat ini adalah sifat asamu yang artinya tidak bisa mendengar atau tuli, dan itu mustahil. Yang kedua yaitu sifat basiran yang artinya Allah maha melihat. Jadi sifat Allah yang kali ini menjelaskan bahwa Allah itu bisa melihat semua yang ada di dunia maupun ada di akhirat, baik dari yang kecil maupun terbesar, dan dari yang jelas hingga yang tidak jelas. Dan sifat ini memiliki lawanan yaitu sifat a'ma yang artinya tidak bisa melihat atau buta, dan itu mustahil bagi Allah. والدليل على ذلك قوله تعالى وهو السميع البصير والدليل dan dalil bermula dalil ala atas dalika itu sami basira qauluhu yaitu firman Allah Ta'ala yang maha tinggi Allah wa huwa samiul basir pada ayat wa huwa samiul basir. Jadi dari dua sifat ini adalah wa huwa samiul basir dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dua sifat ini diambil dari Quran atau bisa disebut dengan dalil naqli. Wajibu fi haqqi ta'ala kaunuhu mutakalliman wajiduhu kaunuhu abkamu. Wajibu dan yajibu wajib fi dalam haknya Allah Ta'ala yang maha Allah kaunuhu apa adanya Allah mutakalliman yaitu maha bercakap-cakap. Waliduhu dan diduhu bermula lawannya ya sifat mutakalliman kaunuhu yaitu adanya Allah abkamu yaitu itu. Jadi sifat Allah yang ke-20 adalah sifat mutakalliman yang artinya maha bercakap-cakap. Allah bisa berbicara dengan makhluknya, tetapi Allah berbicara tidak seperti makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Allah berbicara melalui perantara batin, tidak dengan suara, huruf, lafaz, melainkan dengan batin. Wajalilu ala dzalika dalilul kalam. Wajalilu dan adalilu bermula dalil ala atas dzalika itu mutakaliman dalilul kalam yaitu dalil kalam. Lawan dari sifat mutakaliman adalah apa kamu yang artinya bisu dan itu mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.